Terus juga semoga dilancarin semuanya sampai ada di tujuan yang sama. Amin. Amin. Pengennya pokoknya cita-cita nanti ke kantor punya mobil mewah masing-masing. Aiki dan kali ini Cepet nikah. Saya buat Aiki bahagia terus. semoga diberi kelancaran, apapun itu kami sebagai penggemar selalu mendukung mereka berdua. Semoga apa yang direncanakan Aiki dan Dia semoga berjalan dengan lancar. Kalau Aiki ini nikah gimana? Beda agama apakah salah satunya pindah? Kalau menurut aku sebagai cewek harus mengikuti cowok. Keharmonisan cinta Rizky Febian dan Mahalini Raharja ikut menular pada masing-masing keluarga besarnya, baik di Bali maupun keluarga besar Rizky Febian di Tanah Sunda, Jawa Barat. Bahkan, kedekatan dan keakraban Rizky Febian pada kakak-kakak Mahalini semakin terjaga dengan baik. Begitupun dengan sebaliknya, Mahalini ke adik-adik Rizky Febian hingga ke Kang Sule, ayah Rizky Febian. Tak hanya itu, pada satu momen belum lama ini yang mencuri perhatian, sebenarnya hal tersebut sudah sering terjadi. Namun pada salah satu momen ini ada yang berhasil mengabadikannya. Nampak Aiki dan Pak Igede Surharja, ayah Mahalini, duduk bersama. Di mana di tengah-tengahnya ada Mahalini. Mereka duduk sambil berpelukan penuh kasih sayang. Mahalini nampak merebahkan kepalanya ke pundak sang ayah Igede Surharja yang duduk di sebelah kiri, di mana Rizky Febian di sebelah kanan yang menyandarkan pipinya ke pipi Mahalini sembari meraih dan memeluk pundak ayah Mahalini. Ayah Mahalini tak hanya diam, beliau kemudian memegang dengan lembut tangan calon anak mantunya yang memegang merangkul pundaknya dengan lembut. Momen ini terlihat seperti seorang ayah dan dua anaknya yang saling melepas rindu. Namun, sebelum melihat lebih lanjut keakraban kedua pasangan ini pada calon anggota keluarganya, diinformasikan pula untuk jadwal manggung Rizky Febian dan Mahalini pada Minggu 12 Maret hari ini berlokasi di tempat yang berbeda. Mahalini di Novelayan Festival Bandung. Hai buat Rizky Alas Cirebon, terima kasih banyak yang sudah hadir, datang jauh-jauh ke Tegal. Terus juga mungkin banyak yang Cirebon yang nggak bisa hadir. Terima kasin banyak atas selalu supportnya, doain semoga Iki cepat sembuh. Amin. Bisa manggungnya enak. Amin. Biar total. Thank you. Sementara Rizky Febian di Lampung dalam ajang Sigar Nation Festival. Tanpa lebar panjang dan tebal, panjang lebar maksudnya, berikut YouTube channel berbagi cerita CBC merangkumnya. Channel berbagi cerita. Aksi panggung Rizky Febian dan Mahalini di dua kota yang berbeda pada Sabtu 11 Maret kemarin membuat Rizky Febian begitu aktif menuliskan status di sosial media pribadinya. Hal ini yang membuat Mahalini heran maksudnya. Pasalnya, diketahui Rizky Febian beberapa waktu belakangan ini, ia tidak begitu aktif membagikan rutinitasnya apalagi hal pribadinya di sosial media. Namun, pada kemarin hingga pada hari ini, tumben begitu aktif banget. Kok aktif banget? Tulis sang kekasih Mahalini Raharja di kolom komentar. Komentar Mahalini ini pun mengundang reaksi beberapa netizen untuk meresponnya. Kamu nanya, kami pun bertanya-tanya. Balas jaks biasalah sembari menandai Mahalini dan Rizky Febian. Efek LDR beberapa hari mah ayangnya mungkin tulen. Tulis Nangsi Savitri komentar lainnya. Ya, dua insan yang saling mabuk dicinta ini memang tidak bisa saling jauh. Namun karena aktivitas dan tanggung jawabnya sebagai musisi, mereka pun mau tidak mau harus terpisah jarak dan waktu. Bahkan, untuk kembalinya mereka melepas rindu, kemungkinan terbesarnya hanya akan terjadi besok pada 13 Maret. Pasalnya, pada tanggal 14 Maret, Mahalini kembali akan terbang ke luar daerah.
tepatnya di Kota Daeng, Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, untuk mengisi sebuah acara ulang tahun. Kemudian keesokan harinya lanjut di acara hari ulang tahun dahsyat yang ke-15 di Jakarta. Lalu kemudian keesokan harinya Mahalini terbang ke Bandung, kemudian ke Semarang, Jakarta, Purwokerto, dan berakhir di Bali pada 26 Maret mendatang dalam acara malam resepsi pernikahan. Kemungkinan terbesarnya pada 26 Maret Rizky Febian ikut ke Bali sekaligus sahur dan buka puasa bersama di Bali sekaligus menanti lamaran Rizky Febian ke Mahalini yang insya Allah akan digelar pada akhir Maret ini. Dan resepsinya masih dalam perencanaan atau pembicaraan kedua mempelai keluarga. Ya, rencana pernikahan Rizky Febian dan Mahalini Raharja memang semakin dekat. Hubungan kedua keluarga lintas suku bahkan provinsi, Bali dan Sunda pun kian harmonis. Bahkan keluarga besar Ikil ini terus mempererat tali silaturahmi. Perbedaan keyakinan antara Mahalini sebagai Hindu dan Rizky Febian sebagai Muslim pun bukan lagi penghalang cinta mereka untuk bersatu dalam ikatan janji suci pernikahan. Keluarga Mahalini dengan tegas bahkan sudah berulang kali mengungkapkan bahwa wanita Hindu Bali umumnya jika pacaran di luar dari keyakinannya maka sudah dengan siap bahkan harus siap ikut keyakinan suaminya saat berumah tangga. Kita ketahui bersama, orang Bali tidaklah begitu fanatik soal keyakinan. Prinsipnya cukup sederhana, Tuhan itu satu dan hanya cara beribadahnya saja yang berbeda. Jadi, untuk apa mempersoalkan beda keyakinan yang tidak ada ujung pangkalnya? Makanya tak heran, Bali yang mayoritas penduduknya memeluk agama Hindu selalu menjadi kota paling toleran di Indonesia. Sebenarnya, selain Bali, masih banyak kelompok minoritas di beberapa wilayah di Indonesia. Misalnya, yang berhasil merawat sikap toleransi beragama, kita bisa melihatnya di NTT, Papua, Manado, Sulawesi Utara, Medan, Sumatera Utara, dan mungkin beberapa wilayah lainnya di Indonesia. Bahkan, berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2010 lalu, masyarakat Muslim di Bali berkisar sekitar 13% dari total 4,29 juta jiwa keseluruhan penduduk Bali. Itu pun mereka adalah kebanyakan pendatang dari Pulau Jawa dan pulau lainnya di Indonesia. Lantas, apa yang membuat toleransi beragama di Bali begitu terjaga? Masyarakat Hindu di Bali memiliki keyakinan bahwa manusia harus hidup damai dengan Tuhan, alam, dan sesamanya. Masyarakat di Bali memiliki keyakinan bahwa manusia harus hidup damai dengan Tuhan, alam, dan sesamanya. Keyakinan ini dikenal dalam istilah Trihita Karana. Pengamalannya sangat melekat diajarkan kepada pemeluk agama Hindu sejak usia dini di Bali. Sebenarnya di semua agama memang mengajarkan hal yang sama. Namun harus diakui, masyarakat Hindu berhasil mempraktikannya dengan baik. Jadi, jika mungkin beberapa teman yang masih meragukan cinta Ikil ini akan seperti apa ke depannya, mohon doanya saja, semoga mereka terus diberi kemudahan dan kelancaran menuju janji suci pernikahan, serta seterusnya pula membuat dan mempersembahkan karya-karya terbaiknya di industri musik tanah air. Serta seterusnya pula membuat dan mempersembahkan karya-karyanya terbaiknya di industri musik tanah air. Terus ikuti YouTube channel Berbagi Cerita ini untuk mendapatkan update-update informasi dari para figur pekerja seni tanah air dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel Berbagi Cerita ini yang bertulis semua agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan gratis. Terima kasih. Apa benar sih cewek Hindu kalau nikah sama beda agama harus ikut agama suaminya? Loh, semua cewek kalau mau nikah ya ikut agama suami lah, bukan Hindu doang. Kalau ini nikah gimana? Beda agama ke salah satunya pindah nggak? Kalau menurut aku sebagai cewek harus mengikuti cowok ya, jadi nggak ada masalah sih. Menurut aku sah-sah aja. Dulu pun kalau aku nggak sama Dion, aku sama orang yang lain, ya aku bakal mengikuti suamiku gitu. Itu nggak apa-apa banget. Tuhan itu satu. Pokoknya Hindu, Buddha, Muslim, Islam, Katolik, Protestan itu sama aja. Tuhan itu satu, nggak ada yang beda. Cuma
kenapa ada perbedaan nama, itu ya perbedaan cara ibadah, tujuannya cuma satu, tetap yang terbaik aja. Mau gimana pun udah jalan hidupnya mereka, kita nggak bisa ngatur. Udah Tuhan kasih jalan, udah Tuhan kasih garis kehidupan. Kita sebagai yang tidak bersangkutan ya cuma cukup mendoakan yang terbaik, apalagi sebagai orang lain gitu. Doain aja yang terbaik, jangan memaksakan keinginan kalian, keinginan kita kepada orang yang bahkan kita pun nggak pernah ketemu gitu lah.